Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ketua Komisi, Pak Wakil, serta sahabat-sahabat anggota Komisi 3. Saya hormati Pak Asda, ada dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak Kadis, serta jajaran Pak Kabin, dan dari Dinas PUPR, Pak Kabin Pelahiran, Pak Rudi. Tak lupa sahabat-sahabat, dulur, balad, baraya, masyarakat Desa Depok, Kecamatan Darandan, yang saya hormati, tak lupa dari Muspika, ada Pak MP, Kecamatan Darandan, dan dari sahabat-sahabat pengembang KCIC, HRSCC, BK, serta jajaran, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah di sore hari ini kita semua bisa berkumpul, yang utamanya adalah silaturahim, lanjutan silaturahim kita, yang mudah-mudahan dari silaturahim hari ini mendapat berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyikapi tadi persoalan atau permasalahan yang terjadi di Desa Depok, dari mulai Komisi 3 ke lapangan beberapa kali dan ketemu dengan pihak pengembang dan masyarakat, dan rapat kerja di tempat yang mulia ini, dan hari ini berkumpul kembali dengan persoalan yang sama. Saya harapkan persoalan yang terjadi di kawasan Desa Depok ada solusinya sama, sepakat tadi apa yang dibicarakan atau dikatakan oleh Pak Asda, Pak Kadis, atau Pak Kabin dari pemerintah daerah, mencari win-win solution, atau memang tujuan kami Komisi 3 mengundang Bapak Ibu semuanya bukan persoalan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya harapkan di sini saya sangat menginginkan bagaimana caranya solusi yang terbaik untuk kebaikan kita bersama. Ketika PT Wika nanti hengkang dari kawasan Kecamatan Darandan di Desa Depok, mudah-mudahan tidak ada persoalan lanjutan, Pak, supaya kita semua tenang. Begitupun juga masyarakat di sana, kami atau saya wakil rakyat dilahirkan secara politik di Dapil 4 di Kecamatan Darandan Bojong. Desa Depok adalah bagian daripada Dapil 4. Artinya Desa Depok itu sama dengan masih keluarga saya, Pak. Jadi ketika masyarakat saya atau dapil saya atau Kabupaten Purwakarta ada yang menyampaikan keluh kesah, karena saya 6 Agustus 2019 kemarin saya disumpah, Pak. Saya disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, ini bagian daripada aspirasi masyarakat, dan kami sampaikan persoalan nanti Bapak mengakomodir, persoalan nanti Bapak apa yang diharapkan oleh masyarakat tidak direalisasikan atau tidak diharapkan oleh masyarakat, ya saya pada prinsipnya sudah menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah atau aspirasi oleh masyarakat. Dan begitu, saya melihat atau flashback ke belakang dari informasi dari teman-teman ataupun dari pihak Wika yang sudah dipaparkan dan rapat-rapat sebelumnya, dari mulai kedatangan Bapak Wakil Gubernur ke Desa Depok. Kalau tidak salah itu bulan Februari ya, 2020 kalau tidak salah. Nah, coba kita pikir bareng-bareng ya Pak ya. Mungkin kami di sini dibantu juga dengan pengairan. Ada nggak misalnya alur lain yang bisa masuk air melintasi, ada katanya tadi yang sawah terdampak tadi bisa selesai. Jadi kita nggak terfokus pada lahan yang tadi Pak yang terdampak tadi, yang punya tadi yang mau
izinkan Pak ya. Artinya kami kan tidak punya Pak detail seperti itu. Yang detail itu kan tentunya ya pertama tadi masyarakat yang di sana yang punya sawah. Aku dari Pak Toto udahlah kalau nggak bisa di lewat situ lewat sini aja lah Pak Toto, ya kan? Dicari orang, kalau cari orang aja ya Pak Toto ya berapa orang di waspor di sini, insya Allah Pak pasti dibantu. Ya kan? Jadi kami dibantu juga seperti itu sebetulnya. Ya kan? Jangan menuntut sesuatu yang kita bisa lewatin dituntut juga di situ. Gitu. Harusnya kemarin itu kepala desa atau warga yang menuntut sekarang itu karena berobligasi bisa ngasih solusi gitu. Jadi sebetulnya happy aja Pak, happy ya Pak, bisa ngasih solusi gitu. Nah, jadi nggak terpaku sama yang saluran lama itu. Kalau orang yang nggak mau masa kami paksa buat di situ, ya sama tadi sampai masuk penjara, kalau nggak mau. Happy di bapak, nggak happy saya kan enak juga. Kronologis tadi yang Bapak sampaikan bahwa Bapak per 14 Maret 2019 ini mengajukan agar tanah tersebut dijadikan sebagai tempat disposal ya, ruang disposal. Tapi ini tidak diizinkan, itu tidak boleh. Ketika itu tidak boleh, ya, kemudian ada yang namanya Pak Haji Sobur sebagai subkon dari KCIC, ya dari WIKA. Kami sebenarnya nggak tahu Pak ya, karena waktu 2019 saya nggak di sana ya. Jadi ini saya menyelesaikan masalah keuangan itu. Jadi Pak Sobor itu ya kalau itu ya kalau di sini ya mandor. Kita nggak tahu dia punya perusahaan apa, sama siapa dia bermitra, tapi yang jelas dia buang tanah itu Pak ROH-nya dia itu Pak. Ya, dia buang tanah di tanah dia. Iya. Nah, tanahnya diambil dari proyek. Dari proyek itu kita sudah kasih disposal ya untuk dibuang di situ. Jangan dibuang itu kan kamu ya, dibuang itu kan sudah disetujui. Ya, tapi dibayar kan? Mana Pak? Tetap dibayar kan Pak sebetulnya. Untuk membuang tanah itu dibayar kan? Tidak gratis. Maksudnya? Ya, ketika Pak Haji Sobur ambil tanah, dibuang ke tanah dia, artinya Pak Haji Sobur itu dibayar. Ya, yang dibayar itu sama sakonnya Pak, sama Mika. Ya, sampai banyak sakon Pak. Sakon itu misalnya bekerja sama Haji Sobur. Ya, tolong di sini aja. Ya, maksud saya sakon siapa Pak? Sakonnya, sakon. Ya, saya Pak Haji Sobur itu nggak tahu siapa sakonnya yang minta Pak Haji Sobur buang di sini. Kita nggak larang. Ya, sakon sana banyak. Ya, yang cuma Pak Haji Sobur yang tahu, kita Pak Haji Sobur itu mandor di sana. Mandor. Ya. Nanti mandor di subkon. Mandor di Wika. Mandor di Wika. Ya. Oh, kalau dia mandor di Wika, artinya kan dia dapat sebagai pekerja di Wika kan? Benar. Nah, dia bekerja di Wika. Nah, kemudian dia membuang tanah Ya. dari lokasi. Dia minta saya, namanya sakonnya, kok mau ke saya gitu. Itu karena bisa itu Pak dari disposal. Ya. Nah, sementara kan tanah yang mau diuruk ini dinyatakan tidak boleh Pak, tidak diizinkan di sektor pun mana? Jadi gini Pak ya, saya jelasin. Jadi kita untuk proyek pertama itu ada masyarakat kan pengen berkontribusi juga. Ya. Kalau dikasih kontribusi, biasanya ancam, dikasih jalan dan segala macam. Ya kan? Tapi kita juga kalau misalnya mau dikasih kerja, tolong itu diarahkan. Kan tadi katakan Haji Sobur itu harus sekolah dan segala macam. Kita tahu misalkan Haji Sobur itu kan ibaratnya apa ya? Pokoknya penguasa daerahnya kita nggak bisa berikan dia kan, gitu. Akhirnya ya sama, nggak dikasih salah, nggak dikasih kerjaan salah, dikasih kerjaan juga menyalahi. Akhirnya kemarin kita kok, Ya. udah kita peringati sekali, 2 kali, 3 kali, udah kita apa namanya? Kita dia waktu itu karena di demo Pak. Di demo itu. Waktu itu karena di demo Pak. Karena berdampak kesediaan rakyat tadi sehingga dibayar itu. Ya. Jadi sebelum ada Pak U Pak itu sebelum ada Pak U itu sudah dibayar cuma orang yang tadi diajukan itu sudah dibayar. Udah dibayar. Iya, bukan sebelum sesudah ada Pak U dibayar bukan Pak. Setelah ada Pak U ada pertemuan di Kecamatan Dangan menawarkan opsi 55.000 sewa ini yang 18 orang termasuk Pak Iwan yang ingin dibebaskan. ya itu kan menghormati. Jadi Anda jangan marah kita juga Pak. Bentar. Kalau Bapak nggak setuju ya, Ini biar clear dulu ya, karena kita segera diskusi, biar kita pun dapat informasi dari kedua pihaknya clear Pak ya, tidak ada pengakuan dari Bapak ya. Maksud saya ingin tahu sebenarnya, bukan posisi Pak Haji Sobur ini, ya. Nah termasuk tadi Bapak memberikan kompensasi ataupun sewa lahan kepada 7 orang ini, kan? Nah menurut Bapak, yang 7 orang ini dibayar sebagai solusi karena
Pak Wakil Gubernur datang ya untuk meminta penyelesaian, ya, maka dibayarkan. Tadi kalau pengakuan dari wakil warga katanya dibayar sebelum Pak Gubernur. Ya, coba Bapak Jenderal dan nanti saya kasih kontraknya, saya kasih pembayarannya. Nah, kalau di sini Pak pembayarannya memang tanggal 3 bulan 3. Ya, kalau transaksinya tanggal 3 bulan 3 tahun 2020. Pak Wakil kontraknya bulan berapa? Februari ya Pak? Februari katanya tadi 2020. Itu berarti sebulan Pak. Kalau dilihat dari situ, ini setelah datanya Pak Wakil Gubernur. Ya iya. Karena saya menghormati Pak. Ya, artinya saya berbicara fakta ya. Saya berbicara fakta tadi bahwa apa yang disampaikan oleh dari Wika berarti betul dibayar setelah pertemuan sebelum pertemuan. Satu orang saja yang nyusul. Pertemuan, Bapak tahu nggak tanggal berapa? Pertemuan ini yang mengikuti. Pertemuannya. Ya, karena kalau lihat di sini tadi ini proses pembayarannya tanggal 3 bulan 3 2020 bulan Maret. Nah, kalau dari tadi ada kabar bahwa Pak Gubernur datangnya ke sini 19 Februari Pak. Februari. Artinya bahwa tanah ini dibayar atau jual belinya terjadi setelah Pak Gubernur datang. Nah itu key point yang ingin saya klarifikasi. Tapi yang ingin saya tahu itu yang persoalan Haji Sobur ini, kok seorang Haji Sobur pegawai Wika, bukan sebagai mandor, diberikan keleluasaan untuk membuang tanah di tanahnya, sementara sudah jelas tanah tersebut berdasarkan permohonannya ini tidak diperkenankan. Artinya bahwa di situ PT Wika melakukan pembiaran ya terhadap si pembuang tanah, dibuang di tanah yang belum ada setplannya. Nah sehingga akibatnya karena tanah tadi dijual itu kemana-mana. Ini yang ingin saya tahu itu gimana tindakan PT Wika terhadap Haji Sobur ini yang membuang tanah di luar yang diperuntukkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kok masih bisa Haji Sobur ini dibayar Pak? Karena kalau tidak dibayar, ya saya yakin dia tidak akan membuang lagi di situ Pak. Itu pertanyaannya Pak. Baik Pak. Jadi pertama itu Pak Haji Sobur kita pecat Pak. Kita pecat ya. Karena itu tidak patuhan. Ya. Kedua, kita bayar kompensasi yang lain itu kan bentuk faktor atas kesalahan dari satpamnya dia Pak. Kan bisa bertanggung jawab. Diminta sama Wakil Gubernur tolong selesaikan kompensasinya. Ya, kan bulan Februari datang Pak Gubernur 1 bulan setelah itu kita lakukan prosesnya Pak bulan Maret. Artinya apa? Ya kita tetap tanggung jawab sama satpam kita walaupun dia salah. Tanggung jawab dan sampai saat ini pun termasuk tadi proses organisasi kami tanggung jawab gitu ya. Kemudian kami tadi tanya nomor 11 tadi kami nggak bisa menjawab ini karena tanah dari itu ganti rugi terus bebaskan kita sudah kasih opsi tidak mungkin nggak ada SOP-nya seperti itu ya. Nah sekarang ini kan gini Pak, masuklah masalah ini karena kemarin PMN ya Pak ya, artinya karena kalau kemarin kan B2B ya, sekarang masuk ke tentang bulan negara. Kemudian yang tadi 11 orang untuk minta kompensasi. Terus terang aja Pak kami, Bapak yang kontrak juga sewa lahan ya, sudah bukan lagi disewakan kan sudah mengurangkannya kan, jadi tidak ada lagi sewa lahan. Tinggal tadi itu berarti bicaranya kewakiman bicaranya ataupun istilahnya kompensasi. Kalau misalkan tahun 2019, 2020, 2021 3 tahun. Nah, selama 3 tahun Bapak punya tanah misalkan 1000 meter. Nah, sawahnya itu 1000 meter, satu kali panennya misalkan satu kali panen dapat 1 ton. Ya misalkan. Berarti selama 3 tahun berapa kali panen? Kali 3 misalkan ya. Berarti 3 ton. Nah 3 ton dikali harga berapa harga padi misalkan 1 kilonya berapa itu 1 kilonya 400.000. Nah kita berarti 4 juta ya, 4 juta setengah 1 tonnya dikali 3 ton berarti ya 12 juta misalkan. Nah itu mungkin yang proposal itu yang nanti silakan mungkin bisa diungkapkan, jangan muluk-muluk mungkin seperti itu Pak ya, jangan muluk-muluk yang tadi ke seharga lahan sewa tadi 55.000
1 meter dikali 3 tahun misalnya kali sekian ya, artinya kaget lah pasti pihak Wika juga saya paham ya, karena namanya kompensasi berarti kan yang terukur lah ya, yang berhubungan dengan kita bertani seperti itu. Nah kalau tawarannya seperti itu, mungkin kita bersama menengahi ya, kita bersama menengahi ini seperti apa ini dari perwakilan ataupun dari masyarakat, silakan. Terima kasih Pak Wakil. Ini sekali lagi saya apresiasi, saya berterima kasih sekali kepada semua pihak, termasuk juga dari pihak kita dan kawan-kawan. Cuma perlu saya ingatkan ya Pak ya, perlu saya klarifikasi dari pernyataan kita, saya tidak memperpanjang pembicaraan, hanya saja mungkin ini harus saya jelaskan. Pak, saya objektif saja ya, terhadap permasalahan. Saya adalah warga asli, saya terlahir di sana. 2 dari warga yang kebetulan di sini itu adalah diri saya sendiri. Ya. Jadi kalau Bapak tadi bilang ada kasus lain, ada sembah, ikulah segala macam, saya tidak tahu. Kalau Bapak ada, Bapak jelas punya buktinya, silahkan sebutkan ya, ke saya nanti di luar ini. Intinya Pak ini, saya dari awal sudah menjelaskan bahwa kami tidak mempunyai motif apapun. Karena hal ini jelas terjadi terhadap kami sebagai masyarakat. Saya hanya kasihan terhadap 2 orang guru saya, yang kemudian akhirnya bertambahlah jumlahnya menjadi 11 orang. Ya, yang tertinggal sekarang cuma 5 orang. Nah, sekarang terkait dengan yang tadi Bapak bilang, dengan tuntutan yang belum jelas. Jadi begini Pak, dalam hal ini saya secara pribadi hanya memperjuangkan, ya, memperjuangkan hak mereka, dan kami belum memastikan memang seperti apa poin utama tuntutannya terhadap nominal ya, terhadap nominal uang mau seperti apa. Dan perlu dari Bapak kasih juga ya, tolong dipahami Pak. Kalau Bapak menyimak apa yang pertama kali saya ajukan, saya bukan di sini tuntutan dalam rangka meminta untuk dibayar atau dibebaskan ya. Jadi memang kami Pak belum menentukan nominal itu berapa, ini berapa. Kami hanya menuntut upaya terakhir di Kecamatan Darana itu yang sempat beberapa tahun vakum ya. Untuk penawaran dari perusahaan waktu itu, dari Wipro itu kan menawarkan disewa karena ada salah satu orang yang ingin dibebaskan sehingga butuh apa sampai beberapa tahun, 1 tahun lah sampai Desember kemarin tanggal 21 kami bertemu di sini. Intinya pada saat ini sehubungan dengan tanah itu mungkin bisa jadi masa depan dari anak-anak ibu-ibu yang ada di sini Pak. Serta saya menginginkan dan kami berharap semua dari hasil musyawarah ada normalisasi air supaya ke depan sebagai bahan masa depan Pak, ke depan anak-anak mereka mungkin atau siapapun bisa melanjutkan usaha tani di sana, bisa bercocok tanam memanfaatkan sawah menjadi sawah lagi. Ya. Tapi melihat situasi Pak serta kondisi yang terjadi, ya, di lapangan seperti itu postur tanahnya, ya. Jadi kami kemarin sebetulnya belum saya sampaikan ini ya, sepakat untuk seandainya 2 poin tuntutan itu memberatkan, ya, maka kami sepakat untuk mencoret tuntutan yang pertama normalisasi air. Nah, tinggal 1 tuntutan Pak, ganti rugi. Dan tuntutan itu saya tidak menyebutkan Pak saya ingin bayar Pak, saya ingin sekian Pak, tidak. Ya. Itu saya kalau untuk urusan itu misalnya mungkin harus ngobrol dengan pemerintah. Jadi saya hanya membawa mereka sampai ke titik ada pengakuan bahwa betul ini adalah kegiatan kami, betul ini adalah kelalaian kami, meskipun di sana taruh lahan subur tiba-tiba katanya habis subur mengambil lahan dari tidak Pak, itu mobilnya mobil armada dari perusahaan Pak Haji Subur dia aja, ya. Jadi lahan itu bukan diambil sama Haji Subur, enggak Pak. Jadi itu dikirim Pak, proyek yang punya armada kenapa buang di situ. Sewa dan sebagainya saya tidak mau Pak. Saya minta pertanggungjawaban dari proyek seperti apa. Itu aja Pak. Oke Pak, saya paham semuanya bahwa pembahasan kita sudah nampak ada titik terang atau benang merahnya, gitu ya. Dan saya juga ingin kembali menegaskan bahwa
pertemuan ini tidak dalam rangka untuk menyudutkan, tidak dalam rangka untuk mencari kambing hitam. Ya, ini kesalahan juga. Ini masyarakat yang mengaku-ngaku dan sebagainya. Saya tidak dalam posisi itu. Tapi saya ingin dalam posisi kita bermusyawarah, ngambil solusi biar tadi itu kalau kata Pak Yudmi Pasir pulang dari sini itu tersenyum, meskipun jangan terlalu besar sebenarnya kan, tapi kita bisa tersenyum. Paling tidak ya kita sudah ada gambaran ya bahwa apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kalau tadi saya melihat dari pembicaraan ini, masyarakat juga tidak tidak bermuluk mungkin ya Pak, ketika ingin tadi itu dibeli ataupun ingin jadi ingin sewaan. Nah yang ingin mereka minta adalah tadi itu ya kompensasi, dan saya minta kompensasinya pun tidak muluk-muluk. Kompensasinya ini lebih kepada hasil pertanian. Ya, bukan tadi yang mungkin yang memang tidak dipakai tani ya tidak dituntutkan. Ini mah sawah aja, satu orang sawahnya ada berapa kotak, misalkan 2 kotak atau 3 kotak, yang tadi itu satu panennya tadi itu berapa, sehingga itu menjadi nilai rupiah. Dan saya yakin untuk itu pun tidak terlalu besar Pak, tidak akan berapa sih hasil tani, ya kan? Hasil tani bisa kita prediksi dan rasional. Saya harap nanti rasional Pak, ya. Nanti rasional, tidak mengawal-awal, ya nanti bisa kalau perlu kita ukur berdasarkan hasil pertanian, ya, karena di kita juga mungkin nanti bisa menghitung dari dinas pertanian ataupun dari LH ataupun dari PUPR misalnya ada prediksi biasanya kalau panen 1 tahun itu 2 kali atau 3 kali, misalnya 1 kali panennya dapat berapa, nah selama 2 atau 3 tahun ini dikompensasikan nanti jadi itu bentuk kompensasi. Nah kalau itu yang dimintakan, saya yakin PT Wika ataupun KCIC MPSCC ya, HRCC ya ini tidak begitu keberatan lah ya. Dalam hal ini manusiawi dalam rangka sesuai kemampuan, tidak harus menguras kembali lagi ke negara. Ya, seperti itu Pak ya. Karena seperti itu ya Pak. Nah itu oke. Hal kompensasi ataupun kerohiman ya nanti akan diajukan proposalnya oleh pihak masyarakat dan dievaluasi, dilakukan negosiasi kemudian antara masyarakat dengan PT Wika. Itu kemudian yang keduanya persoalan pembayaran irigasi pemerintah daerah dalam hal ini pihak PUPR dan kecamatan nanti akan mencari solusi turun ke lapangan untuk mencari jalur pengairan, dan PT Wika nanti akan menurunkan alat berat untuk menyiapkan saluran air menuju ke sawah warga. Itu saya rasa 2 hal ya kesimpulannya. Oke ya, sepakat ya. Nanti kita akan buatkan notulennya dan akan disampaikan kepada para pihak. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya akan tutup pertemuan ini dan yang terakhir saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya bapak-bapak berhenti awal lagi dari Jakarta, disugun tadinya tapi supaya harus berulang kali menerima aspirasi dan juga menerima undangan dari kami, tentunya menguras energi tenaga dan lain sebagainya. Eset kalau gitu masalah tekstur tanah, kualitas tanah nggak bisa. Orang tadi mau sisi kedua, misalnya pembayaran
sudah mengajukan sudah Karena terkesan menurunkan alat berat. terus menentukan menurut Bapak Ibu ini sebuah kebenaran kita perlu apresiasi konsisten memperjuangkan haknya juga dari kecamatan Kadis LH juga dari PUPR bersama dengan kami. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang terakhir, Pak. Dan sekali lagi tidak lanjutnya kita pun akan terus monitor, jangan khawatir ya. Kita pun akan pantau ini agar ini bisa berjalan dengan baik dan segera apa yang menjadi harapan kita ini bisa terwujud. Ya, saya rasa itu saja. Sekali lagi pertemuan ini saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.